Halo Bapak Ibu guru hebat yang sedang mengikuti PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025. Bagaimana sudah tervalidasi semua modulnya? Setelah modul tervalidasi sambil menunggu waktu pembelajaran mandiri usai Bapak Ibu bisa mulai mempersiapkan diri untuk UKP PPG. Salah satunya bisa mulai belajar dengan membuat studi kasus. Ya, Bapak Ibu, pada studi kasus UKPPG guru tertentu di piloting tahun lalu itu terdapat 4 pertanyaan untuk Bapak Ibu kerjakan pada UKPPG atau uji pengetahuan, di mana dari 4 pertanyaan tersebut Bapak Ibu diminta untuk menuliskan pengalaman real atau nyata selama Bapak Ibu mengajar. Ada 4 pertanyaan pemantik yang bisa memandu Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama adalah permasalahan apa yang Bapak Ibu hadapi ketika mengajar atau selama ini mengajar. Lalu yang kedua ada bagaimana upaya Bapak Ibu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang ketiga, apa hasil dari upaya Bapak Ibu tersebut. Lalu yang keempat, pengalaman berharga apa yang bisa Bapak Ibu petik ketika menyelesaikan permasalahan tersebut. Pada video ini saya akan membahas satu persatu bagaimana cara mengerjakan studi kasus, menyusun studi kasus pada UKPPG guru tertentu. Mari kita simak penjelasannya. Ya, baik Bapak Ibu. Untuk permasalahan yang pertama itu, pertanyaan pertama adalah permasalahan apa yang pernah Bapak Ibu hadapi. Di sini saya memberikan tips. Pertama, pilih salah satu masalah yang spesifik dan nyata. Jadi sesuai dengan pengalaman real Bapak Ibu ya. Jangan Bapak Ibu mencoba menyebutkan banyak masalah sekaligus. Fokuslah pada satu masalah utama yang benar-benar Bapak Ibu alami, yang relevan dengan praktek mengajar Bapak Ibu sehari-hari. Contohnya bisa saja misalnya peserta didik kurang aktif saat kegiatan diskusi kelompok, atau sebagian besar peserta didik saya belum lancar membaca di kelas 1. Bahkan ada juga sekarang di kelas atas yang memang kendalanya atau masalahnya adalah kesulitan membaca. Lalu yang kedua, hindari jawaban yang terlalu umum atau terlalu luas. Di sini Bapak Ibu diharapkan bisa menjelaskan konteksnya secara jelas. Berikan informasi pendukung yang membantu memahami latar belakang masalah, seperti kapan masalah ini terjadi, terus di kelas berapa, dalam pelajaran apa, terus apa gejalanya. Misalnya Bapak Ibu bisa cantumkan di kelas 6 semester 1 dalam pelajaran bahasa Indonesia. Gejalanya mungkin anak-anak tidak fokus misalnya gitu ya. Lalu jelaskan konteksnya. Nah, di sini Bapak Ibu coba mendeskripsikan masalah dengan bahasa yang reflektif ya. Gunakan bahasa yang menunjukkan kepedulian Bapak Ibu, bukan hanya keluhan. Lalu di sini kesalahan umum yang sering terjadi itu di pertanyaan pertama Bapak Ibu terlalu menjawab terlalu umum. Jadi anak-anak sulit diatur atau menjawab terlalu singkat tanpa konteks, tidak menggambarkan masalah terhadap proses belajar, dan tidak menyebutkan siapa yang terdampak, entah guru, siswa, atau keduanya. Jadi kesimpulannya pada pertanyaan pertama ini, Bapak Ibu diharapkan pertama spesifik, kalau bisa hanya satu masalah yang nyata, real, sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu. Lalu jelaskan dan harus jelas, beri latar belakang dan konteksnya, dan menggunakan bahasa yang reflektif ya, dan profesional. Gunakan bahasa yang menggambarkan posisi Anda sebagai seorang pendidik. Nah, di slide berikutnya ada contoh untuk menjawab permasalahan apa yang pernah Bapak Ibu hadapi dalam mengajar. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, pertanyaan kedua, bagaimana upaya Bapak Ibu untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi Bapak Ibu jelaskan di pertanyaan nomor pertama? Ada beberapa tips. Yang pertama, jabarkan langkah-langkah nyata yang Bapak Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Misalnya, dalam pertanyaan kedua ini, kita harus bisa menentukan langkah-langkah, misalnya mengidentifikasi penyebabnya, lalu menentukan pendekatan pembelajaran yang sesuai, lalu bisa menggunakan media belajar. Jadi Bapak Ibu di pertanyaan kedua ini silahkan melakukan
upaya dengan memanfaatkan media belajar, pendekatan pembelajaran, dan itu bisa juga dengan kolaborasi dengan pihak terkait. Nah, kesimpulannya, dengan langkah ini Bapak Ibu diharapkan dapat, menyelesaikan permasalahan yang telah Bapak Ibu hadapi gitu. Lalu yang kedua, gunakan pendekatan yang berbasis solusi, misalnya pembelajaran bervariasi, penggunaan media, pendekatan humanis, atau kolaborasi dengan orang tua. Lalu jelaskan alasan Bapak Ibu kenapa memilih strategi tersebut. Nah, ini untuk yang pertanyaan kedua. Baik, Bapak Ibu, pada pertanyaan ketiga, yaitu apa hasil dari upaya yang Bapak Ibu sudah lakukan? Nah, pertanyaan nomor 3 itu sendiri yaitu untuk, bertujuan mengetahui sejauh mana efektivitas upaya yang Bapak Ibu lakukan, artinya Bapak Ibu diminta untuk menunjukkan apakah solusi yang Bapak Ibu terapkan benar-benar membawa perubahan positif dari permasalahan yang Bapak Ibu hadapi. Untuk menjawab ini, Bapak Ibu bisa tampilkan bukti keberhasilan, baik secara kualitatif atau kuantitatif. Misalnya, secara kualitatif dengan mendeskripsikan perubahan yang terlihat dari perilaku, sikap, atau partisipasi peserta didik. Contohnya, terlihat perubahan sikap belajar peserta didik. Mereka mulai mendengarkan penjelasan guru dengan lebih fokus. Nah, untuk secara kuantitatif, Bapak Ibu bisa gunakan angka atau data sederhana untuk menggambarkan peningkatan hasil belajar. Misalnya, setelah saya menerapkan upaya ini, 13 dari 18 peserta didik yang sebelumnya sulit fokus mulai bisa menyelesaikan tugas secara tepat waktu. Atau nilai rata-rata kelas meningkat dari 68 menjadi 76. Itu bila menggunakan angka atau data sederhana. Lalu bandingkan dengan kondisi sebelumnya. Di sini perbandingan ini akan menegaskan bahwa upaya yang Bapak Ibu lakukan berdampak positif. Jangan lupa bisa menggunakan frasa seperti dibandingkan sebelumnya atau sebelumnya hanya, sekarang sudah. Misalnya, jika sebelumnya hanya 6 siswa yang aktif saat diskusi, setelah strategi baru diterapkan jumlahnya meningkat menjadi 15. Lalu tunjukkan dampak terhadap suasana belajar di kelas. Di sini misalnya lebih kondusif, lebih hidup dan menyenangkan, atau lebih tertib dan produktif. Nah, struktur jawaban yang disarankan seperti awali dengan kalimat setelah beberapa minggu saya menerapkan strategi yang telah Bapak Ibu gunakan, baru tampilkan data, gunakan kata kerja aktif ya. Nah, biasanya kesalahannya itu menjawab terlalu umum, misalnya hasilnya bagus, anak-anak jadi paham, tidak menyebutkan data atau contoh spesifik, tidak menjelaskan kondisi sebelum dan sesudah. Jadi kesimpulannya untuk pertanyaan nomor 3 ini, gunakan jawaban Bapak Ibu untuk menunjukkan bahwa Bapak Ibu reflektif terhadap hasil dari strategi Bapak Ibu, berbasis data atau pengamatan nyata, mampu mengukur dampak pembelajaran, dan siap melakukan perbaikan lanjutan jika diperlukan. Untuk pertanyaan keempat, itu adalah pengalaman berharga apa yang bisa Bapak Ibu petik ketika menyelesaikan permasalahan tersebut. Untuk tips menjawabnya, Bapak Ibu silahkan tuliskan refleksi pribadi Bapak Ibu sebagai guru, seperti pelajaran apa yang Bapak Ibu ambil dari pengalaman tersebut. Lalu hubungkan dengan pengembangan profesional, apakah Bapak Ibu jadi lebih sabar, kreatif, atau memahami pentingnya diferensiasi dan sebagainya. Dan yang terakhir, tunjukkan bahwa Bapak Ibu belajar dari pengalaman dan berkomitmen untuk berkembang. Sekian video penjelasan saya tentang studi kasus. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan untuk referensi studi kasus, Bapak Ibu bisa melihat di link pada deskripsi. Terima kasih, semoga sukses untuk Bapak Ibu semua dalam menjalani PPG Guru Tertentu tahap pertama ini. Sampai jumpa di video berikutnya.